Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin di Brisbane, Australia yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah apapun kondisinya dan apapun keadaannya, tentunya kita tidak boleh kehabisan alasan dan materi untuk selalu bersyukur kepada Allah. Memang mendung menggelayut pada kehidupan kita, tetapi kita yakin bahwasanya nikmat yang Allah berikan sebenarnya jauh lebih besar daripada ujian yang sedang Allah jalankan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan orang-orang yang mereka berusaha membersihkan hatinya selalu merespon dalam setiap episode takdir dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah tidak mungkin memberikan keburukan pada kehidupan setiap makhluknya selama dia mengerti bagaimana memahami Allah sempurna di dalam nama dan sempurna di dalam sifatnya. Semoga kita tetap bersabar menunggu pelangi akan datang di tengah guyuran air hujan yang begitu deras yang kita dapatkan pada hari ini. Tidaklah malam ketika sudah terlalu gelap kecuali fajar itu akan menyingsing. Tidaklah sinar mentari ketika terik membakar kita berarti sore hari akan datang. Dan insya Allah ujian ini akan berlalu dengan pertolongan Allah. Selama kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kaum yang selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan itu. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan kita juga bersyukur betul bahwasanya pada kesempatan hari ini kita diperjumpakan walaupun secara online. Berkali-kali saya direncanakan untuk datang ke Australia, tapi apalah daya, saya belum bisa datang ke sana disebabkan sulitnya mendapatkan visa. Tapi ternyata takdir Allah itu selalu indah. Walaupun kita belum pernah berjumpa secara darat dan belum pernah berjumpa secara fisik, hati kita insya Allah telah bertemu dan lebih bertemu kembali. Ketika pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa, saya dari Bekasi dan antum semuanya berada di Australia. Semoga antum dan keluarga-keluarga antum selalu dalam keberkahan, selalu kuat menghadapi derasnya cobaan yang ada pada tempat-tempat antum. Dan semoga segera kita akan berjumpa pada waktu dan kesempatan yang jauh lebih baik insya Allah. Kepadanya kita menggantungkan harapan dan kepadanya kita berharap semoga kita tidak pernah ditinggalkan walaupun sekejap mata. Jamaah kaum muslimin di Brisbane, Australia yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang ada pada belakang punggung saya. Musim seminya orang yang beriman. Dan kita betul-betul akan membahas tema ini supaya bisa menjadi nasihat untuk diri kita, terutama yang menyampaikan, dan alangkah senangnya dan bergembira ketika nasihat ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sama-sama mencintai Allah dan sama-sama berharap pada kehidupan ini selamat menuju kepada kehidupan akhirat kita. Sebelum kita menyampaikan materi ini spesifik, kita harus memberikan mukaddimah dan prolog, supaya mukaddimah dan prolog ini memudahkan kita untuk memahami tema secara spesifik yang akan kita bahas insya Allah setelah kita melewati prolog dan mukaddimah. Maka saya akan membuka mukaddimahnya begini. Tahukah kita bahwasanya ternyata antara berat badan dan amal ibadah itu memiliki kemiripan. Maaf ya, saya tidak menyinggung siapapun. Tapi memang kalau kita perhatikan antara berat badan dan pahala itu ternyata ada kemiripan. Ternyata kalau kita perhatikan berat badan itu kan berbeda-beda. Berat badan bayi yang baru lahir tentunya tidak sama dengan berat badan anak kita sudah 5 tahun. Berat badan 5 tahun anak kita tidak sama dengan berat badan saudara kita atau anak kita ketika sudah SMA. Karena berat badan itu variatif dan berat badan itu bermacam-macam. Setiap berat badan itu ketika mereka variatif, maka timbangannya pun variatif. Timbangan untuk anak bayi tidak sama dengan timbangan untuk anak kita kalau sudah 15 tahun. Timbangan 15 tahun yang sering kita pakai, terutama kita jumpai di apotek, tentunya berbeda dengan timbangan yang kita pakai kalau bobot kita di atas 100 kg. Kalau bobot kita di atas 100 gram atau 150 kg, maka pastinya kita tidak bisa pakai timbangan biasa, tapi harus pakai timbangan khusus. Kalau pakai timbangan biasa yang kita jumpai di apotek, insya Allah timbangan itu akan rusak kalau bobot kita di atas 150 kilo. Harus pakai timbangan khusus. Makanya mungkin masih pada ingat,
sempat ada kejadian viral, ada seorang anak di Karawang namanya Arya, berat badannya, bobotnya sampai hampir menyentuh 200 kilo. Tentunya tidak bisa pakai timbangan biasa, standar yang sering kita jumpai, tapi harus pakai timbangan khusus karena beratnya bobot badan yang dia miliki menjadikan timbangannya harus istimewa dan disesuaikan. Ternyata bahwasanya pahala itu ada yang memiliki kemiripan dengan berat badan. Pahala itu secara sederhana dibagi menjadi dua. Ada pahala amal dari ibadah yang dilakukan, pahalanya besar, tetapi mizan atau timbangan mampu memikulnya dan mampu untuk menanggungnya. Tapi ternyata ada pahala yang saking begitu besarnya, hampir-hampir mizan, hampir-hampir timbangan kebaikan itu tidak mampu memikulnya. Karena beratnya bobot yang dikandung pada ibadah tersebut ketika diterima oleh Allah dan Allah berikan pahala. Pahalanya begitu sangat besar, sampai begitu sangat besarnya Allah jadikan mizan itu hampir tidak kuat untuk memikulnya, dan ini merupakan salah satu amalan yang harusnya kita perhatikan sebagai seorang muslim, terutama mereka yang menjadi pemburu surga. Kita perlu amal-amal spektakuler yang bisa menyegerakan langkah kita dan bisa menjadi shortcutnya kita menuju kepada surga. Dan ternyata ada amal-amal yang memiliki spesifikasi amalan spektakuler yang begitu berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan kita. Ibnu Qudamah, salah satu ulama besar itu menyampaikan, salah satu a'malin la tuzanu bihil a'mal. Ada 3 amal besar yang hampir-hampir tidak mampu mizan kebaikan itu untuk memikulnya. Maka yang pertama, termasuk di antara amalan spektakuler itu adalah yang pertama, memaafkan orang yang mendolimi kita dan tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ini merupakan amalan yang besar. Jangan dianggap remeh. Siapapun di antara kita kalau kita terdolimi, tetapi kita memaafkan, lalu tetap berbuat baik walaupun seakan-akan kita tidak terdolimi, maka itu merupakan amalan yang gede dan itu spektakuler. Hampir-hampir saking gedenya, mizan tidak mampu memikulnya karena Allah betul-betul cinta dan rindu membersamai kepada orang yang lapang hatinya ketika didolimi, serta memaafkan dan tetap berbuat baik seakan-akan dia tidak pernah terdolimi. Makanya Allah menyampaikan pada salah satu ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang dia memaafkan, kemudian dia tetap berbuat baik setelah dia terdolimi dan dia memaafkan tetap berbuat baik, fa ajruhu 'alallah. Maka pahalanya Allah yang akan memberikan secara langsung, tidak dititipkan kepada malaikat, tidak dititipkan kepada siapapun, tetapi Allah yang memberikan langsung sebagai ekspresi istimewanya. Pahala itu ketika Allah tidak menitipkan kepada makhluk tetapi memberikannya secara langsung. Makanya ada sebuah riwayat, dalam satu riwayat yang sahih, orang-orang yang mereka itu pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar, tiba-tiba malaikat itu berseru, aina haula ajruhu 'alallah. Mana orang-orang yang pahalanya dikasihkan kontan langsung dari Allah dan tidak melalui kami. Tahukah kita siapa yang menyambut seruan itu? Yang menyambut seruan itu bukan orang yang sholat, yang menyambut seruan itu bukan orang yang sedekah, bukan pula orang yang haji. Tapi yang menyambut seruan malaikat, man ajruhu 'alallah. Siapa yang pahalanya dikasihkan oleh Allah langsung? Yang menyambut seruan itu adalah mereka yang dulunya pada kehidupan di dunia, dia terdolimi, dia tersakiti, dia memaafkan dan tetap berbuat baik. Mereka akan dikondisikan pada satu wilayah dan satu lokasi di padang mahsyar. Pada tempat itulah nanti Allah memberikan pahalanya langsung. Dan itu menunjukkan amal itu begitu dicintai oleh Allah. Sampai mizan itu hampir kerepotan ketika memikul beban pahala yang dikandung olehnya. Makanya Masya Allah ya. Kalau ada orang yang mendolimi kita itu sebenarnya kesempatan emas untuk memperberat mizan kebaikan kita. Tetapi mengamalkannya memang berat. Tapi juga jangan sampai kita mancing-mancing orang untuk mendolimi kita. Ayo dolimin saya. Tidak usah begitu. Tapi ini termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau memaafkan dan tetap berbuat baik. Bukan hanya memaafkan, tapi tetap berbuat baik. Yang kedua, yaitu amalan orang yang bersabar. Yang kedua itu amalan orang bersabar sebagaimana pada surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Berarti menunjukkan Allah itu mencintai mereka yang bersabar. Makanya Allah ulang-ulang perintah sabar di dalam Al-Quran itu sampai 90 kali. Karena keridhaan Allah itu begitu besar.
Makanya sampai Allah itu menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Dan ketika Allah menunjukkan bighairi hisab, tidak ada batasnya, para ahli tafsir salah satunya Imam Ibnu Katsir itu berkata, ketika Allah mensifati pahala orang yang bersabar tidak ada batasnya, berarti maknanya, berarti artinya adalah saking gedenya tidak ada garis finish pahala yang mengalir bagi mereka yang selalu bersabar pada hidupnya. Makanya Allah mencintai mereka yang bersabar dalam kehidupan ini. Kalau bukan karena ujian, tentulah kita tidak mampu bersabar. Kalaulah semua kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, malah kita akan bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Makanya sesungguhnya samudra kehidupan yang berisi dengan banyak badai dan ombak tidak bisa dikalahkan, kecuali kita memiliki bekal kesabaran ketika menghadapi samudra badai yang datang dalam kehidupan kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah lalu menerangkan salah satu amalan yang begitu besar di sisi Allah yang hampir-hampir mizan itu tidak mampu memikulnya, yaitu adalah ketika kita mendapati amalan itu ketika amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diterima amal Ramadannya begitu besar di sisi Allah. Makanya sampai kita jumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafadznya terkadang datang dari Rasulullah dan terkadang datang dari Allah juga. Bagaimana hadis qudsi itu? Wasaumu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman pada hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya akulah yang akan memberikan pahalanya langsung kepada mereka yang berpuasa. Pertanyaan kita, kenapa Allah mensifati pahala puasa itu untuknya? Kenapa sholat tidak? Kenapa jihad tidak? Kenapa haji dan umrah tidak? Tapi kenapa puasa Ramadan itu disifati oleh Allah dengan kondisi dan ahwal keadaan? Wasaumuli, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Maka sesungguhnya ketika Allah mensifati puasa Ramadan bagi mereka yang betul-betul menjalankan Ramadan dengan kata wasaumuli, untukku, maka sesungguhnya di situ para ahli hadis menerangkan beberapa makna. Yang pertama, kenapa Allah itu mensifati dengan kata li? Karena amalan Ramadan itu amalan yang begitu istimewa. Kalau bukan karena Allah, orang itu tidak mungkin akan menjalankan Ramadan. Contoh, kita kalau ingat waktu kita SMP atau SMA kita berpuasa. Sebenarnya kita punya banyak tempat tersembunyi untuk membatalkan puasa kita dan pura-pura puasa walaupun kita minum dan makan. Ada tempat di gudang yang kita bersembunyi makan dan minum di situ. Mungkin ada tempat ketika kita misalkan berwudu, lalu kita sekaligus teguk 3 tegukan gitu, sekali berkumur-kumur, tidak ada yang tahu. Setelah itu kita usap mulut kita dan kita berkata puasanya berat betul ya. Itu pun bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Tapi kenapa kita tidak pernah melakukan itu, walaupun kita ketika membatalkan sembari minum air berkumur-kumur ketika wudhu itu tidak ada yang tahu, karena kita tahu bahwasanya kalau kita berkumur-kumur sembari kita meneguk 3 tegukan, Allah itu tahu walaupun seluruh manusia itu tidak ada yang tahu. Tapi orang akan sengaja menutup tenggorokannya supaya tidak minum air yang dia berkumur-kumur karena dia betul-betul menempatkan puasanya itu untuk Allah. Makanya Allah itu senang banget sama orang yang menjalankan puasa Ramadan. Karena betul-betul terjaga hatinya dia dengan Allah. Sampai betul-betul dia mampu menjaga puasanya itu untuk Allah. Makanya saking istimewanya puasa Ramadan sampai manusia itu rela untuk tidak minum dan tidak makan. Walaupun dia mampu melakukannya sembunyi-sembunyi. Dan itu dilakukan ketika tidak makan dan minum. Karena dia tahu Allah itu yang memperhatikan tenggorokan dia. Walaupun manusia tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tenggorokannya. Itu loh yang menjadikan akhirnya kita paham. Puasa Ramadan itu istimewa di sisi Allah. Makanya sampai Allah menyampaikan wa ana azzi bihi, aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Para ulama hadis lalu menafsirkan apa artinya memberikan pahalanya langsung. Ada sebagian ulama yang mengatakan karena pahala puasa tidak akan dikurangi dengan apapun. Jadi maaf, kalau nanti ada kejadian di padang mahsyar ada orang yang berbuat zalim, lalu ketika kebaikannya itu dipakai untuk membayar kedzaliman, maka pahala puasa tidak akan dikurangi, tetap akan terjaga di tempatnya.
Makanya dikatakan oleh Allah, wa ana azizi bihi, aku yang akan menggantinya. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan sesungguhnya artinya wa ana azizi bihi itu artinya adalah sesungguhnya aku memberikan pahala yang tidak terhingga, dan Allah tidak menyebutkan amalan. Berapa kali lipat Allah akan melipat gandakan amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Li'adhamatiha, karena besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang berpuasa Ramadan ketika amalan Ramadan itu diterima oleh Allah. Makanya Masya Allah, amalan Ramadan itu amalan yang besar. Jadi di sini kita tidak membahas poin yang pertama, kita tidak membahas poin yang kedua, kita tidak membahas poin yang kedua, kita bahas poin yang ketiga. Jadi ternyata dalam kehidupan kita menghambakan diri kita kepada Allah dan merendahkan diri kita kepada Allah, ternyata salah satu amal yang besar itu sedang akan kita datangi, yaitu amalan Ramadan. Karena barang siapa mereka yang mendapati Ramadan, maka sesungguhnya kita harus paham, Ramadan itu beda dengan beberapa bulan yang lainnya. Persis sebagaimana kedudukan Yusuf di antara 11 saudaranya, itulah keutamaan Ramadan yang tidak akan pernah kita dapatkan dari selain bulan Ramadan. Kita tahu Nabi Yusuf memiliki 11 saudara. Tapi siapa yang menjadi Nabi dan Rasul? Yusuf, 11 saudaranya tidak ada. Keutamaan Ramadan itu layaknya matahari di antara bintang-bintang yang tidak mampu mengalahkan pijar mentari dan matahari. Sebagaimana keutamaan Ramadan itu sebagaimana keutamaan Yusuf di antara 11 saudaranya. Makanya Masya Allah, keutamaannya begitu besar. Keutamaannya begitu gede. Walaupun kalau kita ditanya, ada nggak keutamaan bulan-bulan yang lainnya yang hampir mirip dengan keutamaan Ramadan? Ada. Tapi walaupun itu ada, tetapi tetap tidak bisa mengurangi bagaimana barokahnya Ramadan itu tentunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz ada nggak bulan lain yang hampir senada dengan keutamaan Ramadan? Jawabannya para ulama terdahulu mengatakan ada. Apa itu? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana amalannya sebagaimana amalan orang yang berjihad. Amalannya besar. Keutamaannya gede 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai kita disunahkan puasa, disunahkan berbuat baik. Tapi walaupun keutamaannya sebesar itu, setara dengan orang yang berjihad, tentunya rasa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak sama dengan rasa yang didapatkan manusia ketika menjelang Ramadan. Walaupun keutamaannya hampir sama. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, kalau menilai malam yang paling utama adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau menilai kepada 10 siang yang paling utama itu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tapi walaupun sebesar itu keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ditambah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, walaupun gede keutamaannya, bahkan setara dengan orang yang berjihad pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, itu pun tidak bisa mengalahkan bagaimana khusyuknya kita dan euforia kegembiraan seorang mukmin ketika mereka menjelang Ramadan. Kenapa? Saking istimewanya Ramadan, maka sesungguhnya tidak bisa disamakan dengan bulan yang lainnya. Makanya sampai surga pun berhias ketika Ramadan akan datang. Makanya sampai kita jumpai surga pun berhias ketika kedatangan Ramadan. Membuka pintu-pintunya sampai kemudian kerasa betul nuansa surga itu dalam kehidupan manusia ketika Ramadan datang itu. Kenapa sih? Karena setan dibelenggu, karena kita mendapati surga itu berhias, angin sepoi-sepoi dari surga dalam tanda kutip itu dirasakan oleh manusia. Makanya saking begitu dahsyatnya Ramadan itu, sampai orang yang bermaksiat di bulan Ramadan pun akan sungkan dan malu. Ya kan? Coba kalau kita lihat orang kalau menjelang Ramadan sudah butuh persiapan, ada yang sudah mulai membeli kurma, ada yang membeli madu, ada yang mempersiapkan sahur dan berbukanya. Bahkan maaf ya, sinetron-sinetron yang biasanya mengumbar tentang eksploitasi fisik ataupun mengeksploitasi perempuan atau kisah skenario yang tidak ada manfaatnya, itu semuanya ditinggal dulu sama orang ketika akan menjelang Ramadan. Bahkan ketika Ramadan itu berubah. Bahkan tema sinetron yang biasanya tidak penting itu menjadi tema yang berbeda kalau Ramadan. Sinetronnya berubah menjadi pemburu surga, pemburu ridhonya Allah, ta'aruf denganmu, bahasanya Islami. Walaupun hanya di bulan Ramadan. Kenapa kok sampai manusia berubah? Karena keutamaan Ramadan yang begitu besar. Sampai surga pun berhias, sampai pintu surga pun terbuka untuk memberikan angin sepoi-sepoi yang menimpa, yang dirasakan oleh orang-orang ketika akan menjelang Ramadan. Makanya maaf ya,
Kalau sudah Ramadan itu datang, sampai pelaku kemaksiatan aja malu. Berapa banyak orang yang tidak pernah menutup aurat, kalau di bulan Ramadan menutup aurat. Berapa banyak orang yang sering berdusta ketika sebelum Ramadan, kalau pas Ramadan dia berdusta, dia menjaga diri untuk tidak berdusta. Jangan bohong ya, ini Ramadan. Sampai segitunya. Bahkan maaf ya, sampai orang yang pacaran aja kalau di bulan Ramadan itu malu. Berapa banyak itu pacar itu WA pacarnya, ayo kita ketemuan. Ramadan ketemuan. Sampai semacam itu. Kenapa? Karena nuansa dan atmosfer yang terbentuk ketika Ramadan itu datang itu luar biasa. Walaupun 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah keutamaannya besar, tetap atmosfernya tidak sama dengan atmosfer di bulan Ramadan. Karena atmosfer Ramadan itu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, sesungguhnya Ramadan itu merupakan sesuatu yang besar. Makanya kalau sampai ada manusia, ketika mereka diberikan kesempatan didatangi Ramadan, kok sampai dia tidak mendapatkan kebaikan Ramadan? Dalam satu riwayat An-Nasai, Rasulullah mengatakan, Man hurrima anil khairi faqad hurrima anha. Maka seakan-akan Rasulullah itu mengatakan, ketika siapapun diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan bulan-bulan setelahnya. Kenapa? Kalau ada orang sudah didatangkan Ramadan dengan atmosfer yang luar biasa, pintu surga dibuka. Surga pun berhias ketika menyambut orang yang akan mendapati Ramadan. Kok sampai dia tidak bisa melakukan ketaatan dan tidak bisa memaksimalkan ibadah? Itu seakan-akan kita mengevaluasi diri kita dengan berkata, kalau Ramadan aja kamu tidak bisa khusyuk, terus di bulan apa kamu tidak bisa khusyuk? Terus di bulan apa kamu bisa khusyuk? Kalau Ramadan aja kita tidak bisa menghatamkan Quran, terus di bulan apa kita bisa menghatamkan Quran? Kalau di bulan Ramadan pun kamu masih bakhil dan pelit tidak memberikan sedekah, terus di bulan apa kamu itu mampu sedekah? Karena ketika di bulan Ramadan dengan atmosfer ketaatan yang sangat terasa, ketika surga dibuka, setan dibelenggu, kok masih ada orang tidak bisa melakukan ketaatan pada bulan itu? Pertanyaannya, terus di bulan apa kamu itu bisa khusyuk kepada Allah? Kalau Ramadan pun tidak bisa menjadikan dirimu khusyuk kepada Allah. Ini analoginya kayak gini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sholat di depan Ka'bah shaf yang pertama atau shaf yang kedua, jadi langsung kelihatan Ka'bah langsung. Kalau kemudian ada orang yang sholat di depan Ka'bah, kok dia tidak bisa khusyuk, masih mikir meeting, masih mikir bisnisnya. Padahal dia sholat di shaf yang pertama langsung di seluruh dunia. Dia sholatnya itu di depan Ka'bah langsung. Pertanyaan kita. Kalau kemudian di depan Ka'bah saja kita tidak khusyuk, di bulan mana, di tempat mana lagi kita akan khusyuk? Kalau di depan Ka'bah aja hatimu tidak mampu tunduk dan khusyuk kepada Allah. Makanya yang mengherankan, Adil, yang mengherankan itu adalah ketika di bulan Ramadan, seseorang itu tidak mampu khusyuk dan meraih ampunan, maka di waktu mana lagi dia bisa khusyuk dan diampuni oleh Allah kalau di bulan Ramadan pun sesungguhnya dia tidak bisa memperoleh kebaikan. Makanya inilah yang menjadikan seseorang mengerti betul. Inilah yang menjadikan seseorang paham Ramadan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Ramadan itu Allah berikan menjadi musim semi bagi orang yang beriman. Makanya di antara hal yang kita perhatikan tentang luar biasanya Ramadan, atmosfer yang luar biasa tentang Ramadan, yang juga kita harus pikirkan adalah Ramadan itu tentunya layaknya madrasah. Kalau Ramadan itu disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka sesungguhnya Ramadan itu adalah madrasah, maka sesungguhnya madrasah itu secara logika, secara realita, madrasah itu pasti memiliki alumni. Dan Ramadan itu adalah madrasah dan kita ini adalah alumninya dari Ramadan tahun lalu. Kalau disebut kata alumni dan masing-masing dari kita itu adalah alumni, maka alumni itu sifatnya cuma dua. Kalau tidak dia sukses, berhasil, maka dia menjadi alumni yang gagal. Dan ternyata walaupun Ramadan dikatakan madrasah dan memiliki alumni, dan alumni itu sifatnya dua, ada yang berhasil dan ada yang celaka, tahukah kita bahwasanya alumni yang gagal itu kata Rasulullah jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Makanya yang kita khawatirkan itu adalah kalau kita selama ini menjadi alumni Ramadan pada Ramadan yang telah kita lewati berpuluh-puluh kali,
tapi ternyata kita menjadi alumni yang tidak mendapatkan kebaikan dan maghfirah dari Allah ketika di bulan Ramadan. Dan maaf, alumni yang gagal pada madrasah Ramadan bukan hanya gagal, tapi dia menjadi orang yang celaka di hadapan Allah. Karena ternyata Rasulullah itu mendefinisikan celaka itu beda dengan definisi celakanya kita. Kalau celakanya kita adalah orang yang berbisnis kemudian bangkrut, celaka. Orang yang jalan ditabrak, celaka. Orang yang berjalan lalu diperkosa, naudzubillahi min dzalik, maka itu celaka. Itu celaka menurut kasat mata kita sebagai manusia biasa. Ternyata Rasulullah mendefinisikan celaka bukan sebagaimana definisi yang kita miliki. Ternyata Rasulullah itu mendefinisikan celaka itu ternyata ada 3. Makanya pada satu riwayat disebutkan dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW itu pernah, beliau itu naik mimbar, karena mimbarnya Rasulullah itu ada anak tangganya. Sembari ketika beliau menaiki anak tangga mimbar tersebut, Rasulullah berkata, amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat yang saat itu mendengar ucapan aminnya Rasulullah heran. Tidak ada doa yang dipanjatkan, kenapa Rasulullah mengaminkan? Maka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Padahal kami tidak mendengar apapun ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab dalam sabdanya, yang aku aminkan adalah doanya malaikat Jibril tentang 3 golongan. Yang aku katakan amin. Para sahabat mereka tidak tahu apa 3 golongan yang diaminkan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah menjelaskan. Malaikat Jibril berdoa, Masya Allah ya, berarti ini 2 makhluk mulia yang sedang berdoa dan yang satu mengaminkan. Yang satu makhluk yang paling mulia di antara malaikat, yaitu malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Amin. Yang satu adalah manusia yang paling mulia yang disebut adalah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mengaminkan. Apa yang kemudian didoakan oleh malaikat Jibril, yang didoakan oleh Rasulullah, maka malaikat Jibril berkata, Ragima anf man adroka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Yang pertama, celaka sekali orang yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan orang tuanya ketika orang tuanya tua dan sepuh tetapi dia tidak bisa masuk surga. Maka itu disebut orang yang celaka. Rasulullah setuju dengan doa yang disampaikan malaikat Jibril di lorong langit, maka Rasulullah mengatakan amin. Tanda persetujuan Rasulullah terhadap doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Jadi maaf ya, kalau ada di antara bapak, ibu kayak saya sedang diberikan kesempatan berjumpa dengan bapak dan ibu kita ketika tua dan sepuh, itulah gerbang yang paling cepat untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Semakin sepuh orang tua kita, semakin renta orang tua kita, semakin besar pahala yang kita dapatkan ketika kita merawat mereka. Kita berbakti sama orang tua kita, umur 50 tahun, beda dengan kita merawat dia ketika umur 60 tahun. Kita merawat mereka umur 60 tahun, beda dengan merawat mereka ketika umur 80 tahun. Semakin tua, semakin sepuh, semakin besar pahala yang didapatkan. Makanya malaikat itu, Jibril itu bingung sama orang yang diberikan kesempatan, nih orang tuamu, diberikan oleh Allah kesempatan berjumpa dengan orang tuanya ketika tua dan renta, kok bisa-bisanya tidak bisa masuk surga. Terus yang dilakukan apa saja sampai dia luput dari amalan yang begitu besar di sisi Allah. Dan Rasulullah menyatakan amin. Rasulullah setuju. Rasulullah mengatakan amin untuk menyatakan persetujuannya. Kemudian yang kedua, man dzukira ismuk falam yusalli alaik. Yang kedua adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW, ketika malaikat Jibril berkata, sesungguhnya celaka sekali umatmu ya Rasulullah kalau disebutkan namamu tetapi dia tidak berselawat kepada dirimu. Maka kemudian Rasulullah mengaminkan. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika malaikat Jibril berkata, Ragima anfun man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Sesungguhnya celaka sekali umatmu wahai Muhammad Rasulullah kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan Ramadan sampai Ramadan itu selesai dengan munculnya hilal di bulan Syawal, tapi bisa-bisanya dia tidak diampuni oleh Allah
Padahal pada saat itu Allah sedang betul-betul memberikan kemurahan sifatnya untuk memasukkan orang ke dalam surga dan mengampuni orang sebanyak-banyaknya. Makanya akhirnya Rasulullah itu menyatakan amin untuk menyatakan persetujuan. Makanya heran ya, kalau kemudian malaikat Jibril itu heran sama orang kok diberikan kesempatan Ramadan, ketika remisi itu diberikan oleh Allah besar-besaran, tapi orang tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, itu mengherankan bagi malaikat Jibril, dan itu disetujui oleh Rasulullah dengan ucapan aminnya. Analoginya gampang, Bapak dan Ibu. Kalau negara kita, Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus itu selalu memberikan remisi bagi para narapidana. Dikurangi 5 bulan, 6 bulan, tergantung dengan sikapnya di penjara dan mungkin tergantung dengan perbuatan kriminalnya. Tapi kalau kemudian ada narapidana ketika di bulan Agustus melewati tanggal 17, kok dia tidak mendapatkan remisi? Bisa jadi adalah mungkin dosanya atau mungkin kriminalnya begitu besar sampai akhirnya dia tidak mendapatkan remisi itu. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya bisa memahami apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang celaka itu bukan orang yang hanya berzina. Orang yang celaka itu bukan hanya orang yang puasa. Orang yang celaka itu bukan hanya orang yang berzina, bukan hanya orang yang mencuri, maaf. Orang yang celaka itu bukan hanya orang yang mereka membunuh. Tapi ternyata orang yang celaka itu adalah salah satunya orang yang diberikan kesempatan Ramadan, tapi ketika Ramadan diberikan kesempatan kepadanya, maka dia tidak diampuni dan tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan Ramadan kita selama ini bukan mengulang predikat ketakwaan kita di hadapan Allah. Tapi jangan-jangan Ramadan kita ini hanya mengulang-ulang status kecelakaan kita di hadapan Allah. Bisa jadi ada fulan mendapati Ramadan berpuluh-puluh kali Allah berikan kepadanya kesempatan Ramadan, berpuluh-puluh kali dia mengulang status kecelakaan dia di hadapan Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan, itulah yang kita takutkan menimpa pada kehidupan kita. Karena alumni Ramadan itu cuma 2. Kalau kamu tidak bertakwa, berarti kamu adalah menjadi orang yang celaka. Dan itulah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan Ramadan itu bukan menjemput ketakwaan, tetapi adalah menjemput kecelakaan ketika kita tidak melakukan yang terbaik secara optimal dan maksimal atas apa kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ketika kita menjumpai Ramadan. Makanya yang saya sampaikan untuk diri saya, Allah itu tidak meminta Ramadan yang banyak, tapi Allah itu meminta Ramadan yang berkualitas. Banyak para sahabat, Ramadannya tidak sebanyak dengan kita. Tapi Ramadan mereka itu bisa menjadikan mereka penduduk surga. Mari kita perhatikan Abu Bakar. Ramadannya Abu Bakar dalam hidupnya, kalau kita hitung semenjak syariat Ramadan diturunkan sampai beliau meninggal dunia, mungkin hanya 8 kali dan 9 kali beliau menjumpai Ramadan dalam hidupnya. Beda dengan kita. Kita semenjak balik umur 12 tahun. Sekarang saya umur 40 tahun. Berarti saya sudah diberikan kesempatan 28 kali Ramadan saya lewati. Tapi ternyata, Masya Allah, walaupun sudah 28 kali, apakah Ramadan saya bisa mengalahkan Ramadannya Abu Bakar yang hanya 9 kali? Tidak bisa. Kenapa? Karena kualitas Ramadannya Abu Bakar jauh di atas kita. Dan Allah tidak meminta banyaknya, tetapi Allah minta yang berkualitas. Maka inilah yang menjadikan akhirnya semua orang harus betul-betul merenung. Sesungguhnya Ramadan ini adalah musim semi. Ramadan ini adalah bulan kita mendapatkan remisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah panennya kita untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena kita tidak pernah dapati 11 bulan selain Ramadan, sebagaimana atmosfer yang Allah berikan dengan luar biasa ketika di bulan Ramadan. Makanya saya teringat kepada sebuah hadis yang luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu pernah baca sebuah riwayat yang datang dari Imam Ahmad, dari sahabat Thalhah. Sahabat Thalhah ini pernah beliau itu memperhatikan 2 orang yang bersahabat akrab. Ketika mereka bersahabat akrab, 2 orang ini bareng-bareng masuk Islam. Setelah mereka bareng-bareng masuk Islam, maka akhirnya mereka ikut berjihad pada satu kesempatan dan dua-duanya ikut. Salah satu dari 2 orang ini meninggal dunia. Yang satu tinggal seorang diri dan dia terus meneruskan kehidupannya.
1 tahun setelahnya baru sahabat yang kedua meninggal dunia, tetapi bukan di tempat jihad, di tempat biasa. Maka ketika pada satu waktu dua-duanya sudah meninggal dunia, sahabat Thalhah pernah berjumpa dengan mereka berdua di dalam mimpinya dan berada pada sebuah tempat yang begitu indah di depannya, di depan sebuah tempat yang begitu indah. Sampai Thalhah mengira ini adalah surga saking begitu indahnya. Dan aku perhatikan, yang aku lihat di depan tempat itu adalah 2 orang yang bersahabat ini. Maka ketika kita sedang berdiri di tempat-tempat yang sangat indah itu, terdengar suara panggilan dari dalam tempat yang sangat indah itu. Dan yang dipanggil pertama kali untuk masuk ke dalam tempat tersebut adalah sahabat yang 1 tahun meninggal setelahnya, dan meninggalnya pun bukan di tempat jihad. Maka dia memasuki tempat yang begitu indah itu. Lama dia berada di tempat itu, barulah ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua itu adalah panggilan kepada sahabat yang 1 tahun sebelumnya meninggal dunia dari tempat jihad. Dia dipanggil yang kedua setelah sahabat yang pertama masuk ke surga, masuk ke tempat yang indah itu begitu lama. Setelah itu bangunlah Thalhah dari tidurnya dan mimpinya. Maka ketika bangun dari mimpi, sahabat Thalhah sempat berpikir, kenapa ya 2 sahabat itu, yang satu meninggalnya di tempat jihad, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Tapi yang masuk ke tempat yang aku kira surga itu justru sahabat yang 1 tahun setelahnya, baru 1 tahun, baru setelah itu adalah sahabat yang meninggalnya di tempat jihad 1 tahun sebelumnya meninggal dunia. Thalhah bertanya kepada circle dan teman-temannya. Tapi ternyata pada saat itu tidak ada yang mampu menjawab. Sampai kabar yang disampaikan oleh Thalhah dalam mimpinya terdengar oleh telinga Rasulullah SAW. Rasulullah panggil Thalhah, sini wahai Thalhah. Maka Thalhah datang. Apa yang kamu jumpai di dalam mimpimu wahai Thalhah? Ya Rasulullah, aku jumpai 2 orang yang bersahabat. Mereka menyatakan ikrar syahadat di hadapanmu ya Rasulullah. Lalu mereka ikut berjihad dua-duanya. Yang meninggal yang pertama, dalam dunia jihad dia meninggal dunia. Yang satunya selamat dalam jihad itu dan hidup 1 tahun setelahnya ya Rasulullah. Baru setelah itu dia meninggal dunia 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di dunia jihad ya Rasulullah. Meninggalnya di tempat yang biasa. Ketika aku menjumpai mereka di sebuah tempat yang sangat indah itu, aku kira itu surga. Rasulullah masih mendengarkan. Aku kira itu adalah surga ya Rasulullah, karena saking indahnya tempat tersebut. Kenapa justru yang dipanggil adalah sahabat yang 1 tahun setelahnya meninggal dunia itu lebih dulu. Padahal meninggalnya bukan di tempat jihad. Baru setelah itu, lama dia sudah berada di dalam, baru ada panggilan yang kedua. Yaitu adalah orang yang meninggal 1 tahun sebelumnya di tempat jihad. Kemudian Rasulullah setelah mendengarkan penjelasan mimpinya dari sahabat Thalhah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah bertanya kepada Thalhah, apa yang mengherankan bagimu wahai Thalhah? Ya Rasulullah, gimana aku tidak heran? Ini sahabat yang 1 tahun setelahnya meninggal dunia itu lebih dulu dipanggil ke surga daripada sahabat yang meninggal di dunia jihad. Maka jawaban Rasulullah SAW pada saat itu, wahai Thalhah, apakah kamu tidak menyadari sahabat yang 1 tahun meninggalnya setelah sahabat yang pertama, dia mendapati ratusan rakaat yang lebih banyak daripada sahabat yang meninggal sebelumnya? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia mendapati tambahan Ramadan yang tidak didapatkan sahabatnya yang telah meninggal dulu? Betul ya Rasulullah. Tambahan sholat dan Ramadan itulah yang menjadikan kedudukannya lebih tinggi daripada sahabatnya yang 1 tahun sebelumnya meninggal dunia. Masya Allah. Itulah dahsyatnya Ramadan. Pantas kalau surga berhias kepada mereka yang kepada bulan yang akan datang, yaitu adalah bulan Ramadan. Pantas sampai atmosfer ketaatan itu terasa di bulan Ramadan. Orang yang nggak pakai jilbab akan pakai jilbab di bulan Ramadan. Orang yang kemudian melihat yang porno pun akan menahan dirinya. Orang yang kemudian melakukan pacaran pun akan menahan dirinya. Karena apa? Keberkahan Ramadan itu adalah luar biasa, dan ini adalah musim semi bagi orang yang beriman. Kalau pada musim semi ini kita tidak mengambil dan memetik buah-buah manisnya, pertanyaan kita, lalu dengan bekal apa yang terbaik kita menuju kepada kampung akhirat kita? Kalau Ramadan kesempatan yang diberikan kepada kita dalam 1 bulan pun kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Investor itu memperhatikan kapan prime time-nya usaha dia itu akan meledak dan booming. Iklan saja itu memperhatikan prime time-nya kapan menampilkan iklan pada waktu ketika orang banyak menonton televisi.
Makanya memasang iklan jam 7 malam sampai jam 9 malam dulu disebut dengan prime time-nya. Kenapa menaruh iklan pada jam itu sangatlah mahal? Karena semua orang tertuju kepada televisi. Orang yang menaruh iklan pada pagi itu jauh lebih murah daripada di waktu malam. Karena jarang orang menonton TV pada jam tersebut. Sesungguhnya prime time-nya orang yang beriman itu adalah Ramadan. Musim seminya orang yang beriman itu adalah Ramadan. Dan itulah yang menjadikan kita mengevaluasi diri kita. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Apa persiapan yang harus kita kerjakan? Supaya betul-betul Ramadan itu datang menyapa pada kehidupan kita dengan bekal yang penting, dengan bekal yang benar. Supaya kita bukan alumni yang mengulang kecelakaan terus-menerus di bulan Ramadan, tapi kita menjadi alumni yang menjemput ketakwaan sebagaimana Ramadan itu adalah menempa kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, ada beberapa hal yang kita harus lakukan, ya, yang kemudian menjalani Ramadan. Yang pertama, sesungguhnya apa yang harusnya kita persiapkan ketika Ramadan itu musim semi bagi yang beriman. Yang pertama, yaitu adalah orang yang ketika menjalani Ramadan, yang pertama yang harus mereka lakukan adalah siapkan tauhid kita. Jangan sampai terkena tataran dan jangan sampai terkena polusi kemunafikan dan kekufuran. Karena syaratnya Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menjalani proses menjadi siswa di madrasah besar yang bernama Ramadan, maka yang pertama itu akidah dan tauhidnya itu harus benar. Siapapun yang memasuki Ramadan dengan membawa penyakit kesyirikan dan membawa polusi kemunafikan, menjadikan Ramadannya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan adalah banyak orang yang berbekal kurma, banyak orang yang berbekal sirup, banyak orang yang berbekal dengan seluruh belanjaan ketika mereka menjelang Ramadan, tapi ternyata mereka juga masih membawa penyakit kesyirikan dan penyakit kemunafikan, di mana kesyirikan dan kemunafikan itu membatalkan pahala Ramadan kita, persis sebagaimana kentut membatalkan amalan wudhu seseorang. Nah, makanya inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan, jaga betul tauhid kita, jaga betul diri kita supaya tidak terkena polusi kemunafikan. Karena sesungguhnya inilah yang menjadikan berat Ramadan kita ketika Ramadan itu diisi dengan kesyirikan dan kemunafikan ketika kita tidak menebusnya. Contoh dari kesyirikan itu banyak, makanya kita bertobat kepada Allah. Kita banyak berdoa kepada Allah, kalaupun kita pernah melakukan kesyirikan, sadar atau tidak sadar, maka kita betul-betul meminta dan berharap dengan kerendahan hati kita kepada Allah supaya Allah itu menjaga kita dan mengampuni dosa kita dari dosa-dosa kemunafikan dan dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena penyakit yang paling dominan mendera manusia yang beriman di akhir zaman itu apa? Yaitu adalah penyakit kesyirikan yang tidak disadari oleh manusia. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan sebuah berita yang harusnya membuat kita mengevaluasi diri. Bukan berarti kita nanti akhirnya nunjuk orang dengan kita memvonisnya. Ada sebuah hadis yang membuat kita merenung. Wa ma antum fi syirki illa kasyaratil bayda fil jildi sawril aswadi. Barang sesungguhnya kalian itu, kata Rasulullah, akan terjatuh dan terjerembab kepada kesyirikan. Persis banyaknya di antara manusia yang melakukan kesyirikan itu persis sebagaimana domba yang berwarna hitam legam, lalu ada garis melintang putih. Garis melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Hitamnya domba itu, bulunya dan seluruh rambutnya yang hitam itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Dan kita khawatir kalau kesyirikan itu betul-betul menimpa kita ketika menjelang Ramadan, ketika kita tidak pandai mensucikan diri kita dari seluruh kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan. Siapapun yang pernah merasa mendatangi dukun, siapapun yang pernah melakukan dosa-dosa kesyirikan, percaya dengan ramalan, maka pastikan kita adalah orang yang sholat taubat sebelum Ramadan itu datang ketika kita menyadari ada kesyirikan yang pernah kita lakukan. Kemunafikan pun sama, siapapun yang merasa bahwasanya dia pernah melakukan amalan yang menjadi indikator kemunafikan. Apa itu amalan yang menjadi indikator kemunafikan? Mengkritik Allah, mengkritik sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak suka dengan apa yang dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu merupakan salah satu indikasi orang disebut munafik. Maka pastikan bahwasanya kita adalah telah membersihkan dan mensucikan diri kita dari kesyirikan dan kemunafikan. Ambil sholat taubat 2 rakaat. Kalau memang kita merasa
kebodohan kita dan kejahilan kita sempat terperosok menjadikan kita khawatir. Jangan-jangan ada kesyirikan dan kemunafikan yang kita lakukan. Karena yang kita khawatirkan, seluruh amal yang diiringi dengan perbuatan syirik, maka syirik itu akan menghapuskan amal itu tidak tersisa bagaikan debu yang berterbangan. Sama dengan kemunafikan. Kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim, tapi dulu karena mungkin dia belum paham, dia kritik hadis-hadis Rasulullah, dia kritik ayat-ayat Allah yang tidak sesuai dengan persepsi dan narasi yang dia banggakan, hati-hati. Orang yang sudah mengkritik syariatnya Allah, baik itu wahyu ataupun itu hadis, maka itu merupakan indikasi dari kemunafikan sadar ataupun tidak sadar. Maka pastikan kita menjaga akidah kita dari berbagai macam pemaparan atau dari segala macam polusi kesyirikan dan kemunafikan supaya betul-betul ibadah kita dilakukan dengan keimanan. Makanya Rasulullah kan sudah mengingatkan fondasi pertama dalam puasa itu disebut dengan kata iman. Man qama ramadhana man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam kondisi imanan, dia betul-betul beriman, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Di situ Nabi menyebutkan kata imanan, iman. Iman itu apa? Iman itu lawan dari kesyirikan. Orang-orang yang betul-betul merendah, orang-orang yang betul patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada perintahnya Allah. Orang-orang yang tidak mendatangkan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan kriteria dan makna cakupan keimanan. Maka kalau dia sudah beriman dan dia melakukan Ramadan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah dan bukan mengharapkan materi dan finansial ataupun margin, disitulah dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan orang yang akan berbekal pada perjalanan madrasah di bulan Ramadan, siapapun ketika merasa diri ini bisa jadi melakukan kesyirikan sadar ataupun tidak sadar, ataupun bisa jadi kita melakukan kemunafikan yang kita sadari atau kita tidak rasakan, pastikan bahwasanya kita dalam kondisi betul-betul bertaubat kepada Allah dari kesyirikan dan kemunafikan supaya Ramadan itu akan diterima oleh Allah. Ada nggak orang munafik yang menjalani Ramadan? Banyak. Bukankah orang munafik pada zaman Rasulullah itu juga menjalankan Ramadan? Namanya Abdullah bin Ubay. Sholatnya di belakang Rasul. Menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Bahkan kalau berjumpa dengan Nabi mukanya manis. Tapi ketika jauh dari Rasulullah dia membenci Nabi. Ketika jauh dari Rasulullah dia mencela setiap wahyu yang turun. Bahkan dialah yang mempelopori untuk memfitnah ibunda Aisyah dituduh sebagai perempuan yang berzina. Itulah Abdullah bin Ubay. Apa yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay walaupun dohirnya Islam, walaupun dia sholat di belakang Rasulullah, walaupun ikut jihad dalam perang Uhud, walaupun mundur dan tidak jadi untuk perang di dalam perang Uhud itu karena dia langsung balik ke Madinah, walaupun mereka juga membaca Quran, semua rangkaian dan parade ibadah yang dilakukan orang munafik tidak ada satupun yang diterima oleh Allah karena kemunafikan itu membatalkan keislaman persis sebagaimana kentut membatalkan wudhu. Makanya Imam Qurtubi itu berkata, Bapak dan Ibu, nanti di neraka itu ada 3 lapis. Ya, 1, 2, 3. Lapisan yang paling atas dari neraka, waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam walafiyah. Lapisan yang paling atas dari neraka itu adalah mereka-mereka orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Diletakkan dia di dalam neraka, permukaannya untuk menggugurkan dan membersihkan dosa-dosanya, sampai kemudian ketika bersih dia nanti akan mendapatkan kesempatan masuk surga. Makanya orang yang masuk neraka kalau dia tidak kekal, seluruh badannya dilalap oleh api neraka kecuali wajahnya. Dibuat oleh Allah tetap bercahaya karena wajah yang pernah dipakai bersujud kepada Allah selama dia tidak syirik, maka sesungguhnya wajah ini tidak mampu dibakar oleh api neraka. Sejak pertama kali api neraka diciptakan, Allah sudah memberikan wahyu, innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah haramkan neraka untuk tidak mampu membakar wajah yang pernah dipakai bersujud. Yang tengah, kata Imam Qurtubi, diisi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Fir'aun,
Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, kemudian Haman, semuanya berada di neraka. Abu Jahal, Abu Lahab di tengahnya neraka. Dan mereka kekal. Apa indikasi kekalnya mereka? Dari fisik mereka yang kelihatan, seluruh badannya dilalap oleh api neraka. Sampai wajahnya pun dilalap oleh api neraka dan tidak ada satupun yang bercahaya. Cahaya itu padam dengan kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan mereka ketika di dunia. Yang paling bawah dari neraka itu siapa? Yang paling bawah di neraka itu yaitu adalah innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ditaruh di dalam keraknya neraka, ditutup oleh Allah dan tidak pernah dibuka selama-lamanya. Siapa di situ yang disebutkan dalam Quran? Abdullah bin Ubay. Orang yang dohirnya Islam, orang yang dohirnya juga sholat di belakang Rasulullah, tapi benci kepada Nabi, benci kepada wahyu, benci kepada kabar dan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka ditempatkan di keraknya neraka dan tidak akan pernah dibuka. Dan kita khawatir, jangan-jangan kita masih munafik. Kalau kita mengetahui ini bukan untuk menuduh orang lain, tapi mengevaluasi diri kita. Pastikan orang yang mereka itu menuju kepada bulan semi tidak menerima kecuali orang yang betul-betul datang ke bulan semi dalam kondisi imanan wahtisaban. Betul-betul beriman dan mengharapkan pahala dari Allah. Ustadz, saya tidak tahu apakah saya berbuat syirik ataukah tidak. Saya tidak tahu apakah saya pernah munafik ataukah tidak. Ya sudah, kalau kita merasa kita masih bodoh dan kita juga merasa bahwasanya mungkin ada perbuatan syirik dan kemunafikan yang mungkin kita lakukan, ambil air wudhu. Bertobatlah kita kepada Allah supaya betul-betul kita sudah bersih. Bagaimana kesyirikan dan kemunafikan tidak menyertai kita ketika kita memasuki musim semi yang akan kita petik buah manisnya di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harusnya kita lakukan adalah bertobat dari dosa. Ya, bertobat dari dosa itu karena sesungguhnya persis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syinkiti. Imam Asy-Syinkiti itu berkata, kenapa banyak orang ketika Ramadan itu ketaatan dan semangat dia dalam beribadah hanya bertahan pada 5 hari ataupun 7 hari pertama, tapi setelah itu semangatnya langsung lumer dan semangatnya langsung luntur. Berapa banyak orang ketika memasuki awal Ramadan, hari pertama 10 juz. Hari yang kedua 8 juz. Hari yang keempat 7 juz. Hari yang keenam sudah 1 juz. Hari yang ke-8 sudah tidak baca Quran. Hari yang ke-9 sudah nunggu kapan hilal muncul, ya nggak muncul-muncul. Kenapa banyak sekali atmosfer ketaatan yang dirasakan manusia ketika mereka gegap gempita ketika memasuki Ramadan dengan semangat yang luar biasa, tapi semangat itu cepat untuk menjadi luntur. Karena ada dosa yang dibawa manusia ketika dia menjelang Ramadan, dosa itu yang menjadi beban menggelayut pada pundaknya, dan dosa itu menawarkan, dan dosa itu menghambarkan ketaatan ketika manusia mendapati Ramadan. Dosa itu racun, menghilangkan suburnya musim semi Ramadan itu, yang menghilangkan suburnya musim semi Ramadan itu dosa yang kita pikul ketika kita memasuki Ramadan. Berapa banyak ya di antara manusia kalau membaca Quran berat gitu, sembari dia membaca telunjuknya ditaruh pada kertas yang nanti dia berakhir pada halaman tersebut. Setiap membalik kertas dihitung masih berapa kertas lagi, kayaknya beban. Kenapa nikmatnya Ramadan cepat menguap, Ustaz? Dijawab oleh Syekh Syinkiti. Nikmatnya Ramadan cepat menguap karena banyak dosa yang dibawa sampai kita menginjakkan kaki di bulan Ramadan. Makanya sembari kita bertobat dari syirik dan kita bertobat dari kemunafikan, kita bertobat pula dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Bersihkanlah diri kita, sucikanlah diri kita. Karena musim semi akan betul-betul menyambut bagi mereka yang bersih dari kotoran-kotoran ketika mereka memasuki bulan semi itu. Siapapun yang memasuki bulan semi, tapi dia membawa fisik yang kotor dengan dosa, membawa sesuatu yang kotor dengan kemaksiatan, musim semi tidak akan pernah mampu dilihat sama orang yang masih berkubang dalam kemaksiatan dan dosa. Musim semi hanya bisa dirasakan sama orang yang bersih hatinya, ketika mereka ngerti bagaimana membersihkan dosa itu di hadapan Allah sebelum musim semi dia nikmati. Pakaian yang indah itu tidak akan mampu kita nikmati
Kalau kita tidak mandi terlebih dahulu secara segar, maka kita tidak akan menikmati pakaian yang baru kita beli. Tapi kalau kita mandi, terus kemudian kita memakainya, itu akan terasa nikmat pakaian yang baru itu ketika kita sudah membersihkan diri kita. Makanya pastikan ada dua. Kita bertobat dari dosa kita kepada Allah, dan kita juga kemudian harus paham ada dosa yang berkaitan tentang hak kita kepada manusia. Orang yang mendolimi, orang yang pernah menghujat, orang yang pernah mencela, ayolah bertobat. Dan saya ingatkan di sini, dosa kepada sesama manusia itu terkadang lebih berat cara menghapuskannya daripada dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, maka lebih mudah. Kita bertobat dengan tobatan nasuha dan tidak mengulangi perbuatan kita, insya Allah akan Allah terima tobatnya selama betul-betul kita menyesali perbuatan kita. Tapi kalau dosa itu berkaitan tentang haknya manusia, hati-hati, susah dan sulit. Makanya kita harus berbesar hati. Kalau siapapun pernah ghibah, harus menyebutkan kebaikan orang yang pernah kita ghibahin atau kita datang meminta keridhaannya. Orang yang pernah mencela, orang yang pernah menghujat, hati-hati. Walaupun janggutmu panjang, walaupun kamu bisa baca Quran sekalipun, baca kitab pintar sekalipun, tapi kalau kamu sudah mencela dan kamu menghujat kehormatan orang, tidak akan diampuni dosamu sampai kamu minta keridhaan dari orang yang kamu ambil kehormatannya. Kalau enggak, selesainya masalah itu nanti di hadapan Allah dan kita akan menjadi tersangka dengan hukuman yang berat ketika sudah mendolimi. Makanya yang kedua, kita harus betul-betul bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang berkaitan tentang hak manusia. Oh, kalau gitu saya harus menyebarkan SMS dan WA dong Ustaz minta maaf. Enggak usah. Sama orang-orang yang kita memang pernah berikan kesalahan. Harusnya sih tidak harus menunggu di bulan Sya'ban, kapan saja. Tapi kalau ternyata di bulan ini kita masih ingat ada orang yang pernah kita hujat kehormatannya dan belum kita meminta maaf, minta maaf. Nah, bukan berarti harus minta maaf sebelum Ramadan. Tradisi minta maaf sebelum Ramadan itu tentunya tidak ada. Tapi kalau kita meminta maaf karena kita memiliki dosa, ya tentunya itu adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim. Kalau dia pernah mencela dan menodai kehormatan orang, maka pastikan dia itu adalah orang yang telah meminta keridhaan dari orang yang pernah dia terjang kehormatannya. Perlu nggak Ustadz saya share WA ketika tangan tidak mampu berjabat, ketika kaki tidak mampu melangkah? Nggak usah. Banyak kata-kata puitis yang selalu tersebar sebelum Ramadan. Ketika tangan tidak berjabat, mungkin hati-hati itu, jangan-jangan itu stroke ringan, ya kan? Artinya nggak usah semacam itu kita share semuanya, enggak. Kita berikan kepada orang-orang yang jelas-jelas kita merasa kita ini pernah mencelanya dan pernah menghujatnya, ataupun kita sering berkumpul dengannya. Kita khawatir kita pernah menghujatnya tanpa kita sadari dan tanpa kita pikir, maka saatnya kita membersihkan diri kita dari dosa yang berkaitan tentang haknya manusia. Dengan meminta keridhaannya bisa jadi sebab keberkahan Ramadan kita. Ingat, dosa itu ada dua. Hakullah wa hakul adami. Dosa yang berkaitan haknya Allah dan dosa yang berkaitan tentang haknya manusia. Dosa yang berkaitan tentang haknya manusia lebih berat minta maafnya. Karena kita harus minta keridhaan dari orang yang pernah kita terjang kehormatannya ataupun kita ambil hartanya dengan cara yang zalim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang harusnya kita lakukan menjelang bulan semi Ramadan itu datang. Selimuti hati jiwa kita dengan tawakal. Kita hari ini berada pada ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ya, Allah memberikan COVID-19 yang berlaku di semua tempat, rata. Tidak di Australia, tidak di Jerman, tidak di Qatar, tidak di Oman, bahkan di Bekasi pun mendapatkan efek dari COVID-19 ini. Saya khawatir kalau kita tidak mempersiapkan tawakalnya kita kepada Allah, bahwasanya apapun ujian yang sedang Allah berikan ketika mendung ini bernama COVID-19, lalu kita tidak menata tawakal kita, lalu kemudian kita merasa resah dan ketakutan yang melebihi keimanan kita kepada Allah, saya khawatir hati yang tidak pernah mengkondisikan dan tidak pernah memposisikan untuk bertawakal, maka hati itu akan putus dari rahmatnya Allah walaupun Ramadan itu datang. Ya, maka dengan adanya wabah COVID-19 ini, penting seseorang itu menata tawakal dia ketika mendapati musim semi. Hatinya betul-betul bertawakal kepada Allah.
Hatinya tidak boleh kemudian khawatir terhadap konsep rezekinya, konsep pekerjaannya, konsep untungnya, konsep profitnya yang kemudian hari ini berantakan semuanya tidak sesuai dengan rencana. Tetap selimuti hati kita dengan tawakal. Karena Ramadan itu tidak hanya membutuhkan lambung yang lapar. Ramadan itu tidak memintamu kerongkongan itu menjadi kering. Tapi Ramadan itu meminta hatimu tawakal kepada Allah ketika Allah memberikan Ramadan kepada dirimu dengan segala keterbatasan. Bertawakallah kepada Allah. Kita ke dalam bertawakal itu yakini kita lemah. Dan kita juga meyakini Allah lah yang maha berkehendak. Rezeki kita tidak akan pernah berkurang karena COVID. Karena wabah ini tidak menjauhkan rezeki sebagaimana wabah ini tidak menjauhkan rezeki. Sebagaimana wabah ini tidak mendekatkan ajal, sebagaimana wabah ini tidak menjauhkan juga ajal. Maka perasaan tawakal itu yang akan menjadikan kita dekat dengan pertolongan Allah. Jangan sampai ada orang menjalani Ramadan, tapi tawakalnya hilang. Ramadan, duduk, lalu kemudian menghujat, mencela keadaan yang terjadi. Ini gimana sih Ramadan, sepi, bisnis saya menjadi berhenti. Ada tanda-tanda yang tidak enak saya dengarkan, katanya ada PHK besar-besaran. Lalu akhirnya hati kita berantakan. Tidak terkondisi dengan atmosfer ketawakalan kita sebagai seorang hamba ketika Ramadan, amalan hati yang merusak amalan ibadah yang zahir. Tetap hatinya harus tetap pasrah kepada Allah. COVID-19 tidak mendekatkan ajal, sebagaimana tidak ada COVID-19 tidak menjauhkan ajal. COVID-19 tidak menjauhkan rezeki, sebagaimana hilangnya COVID-19 tidak menjadikan kita dekat dengan rezeki. Karena Allah membersamai kepada mereka yang bertawakal. Kita harus menghadapi musim semi tahun ini beda dengan musim semi Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan harus ada penambahan, harus tawakal sama Allah. Keluarganya harus didudukkan Bapak dan Ibu dalam satu halaqah kecil keluarga. Sang suami sebagai imam dan nahkoda kapal rumah tangga harus mengkondisikan sama anak-anak. Di sini kita ada keterbatasan, di sini ada rasa takut dan kekhawatiran kita, tapi tetap rasa takut, khawatirnya kita terhadap wabah yang kita dapatkan sampai di bulan Ramadan tidak boleh mengalahkan pasrahnya kita kepada Allah, bahwasanya urusan semuanya kehidupan makhluk itu kembalinya di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus bertawakal. Kok tiba-tiba Ramadan ini jatah kita berkurang, THR yang kita dapatkan menjadi tidak ada, rezeki yang asalnya berlimpah sebagaimana Ramadan tahun lalu akhirnya tidak sama. Maka harus ditutup dengan konsep hati yang bertawakal kepada Allah. Bapak dan Ibu, beberapa hari ini banyak yang sekali konsultasi dari pedagang-pedagang baju. Mereka sempat ngomong, Ustadz, Masya Allah, kami sudah produksi baju massal Ustadz ketika menjelang Ramadan. Kami mempergunakan banyak modal karena memang kami tahu kalau di bulan Ramadan frekuensi dan volume customer membeli baju koko besar Ustadz. Makanya kami persiapan jauh-jauh sebelum Ramadan itu datang. Tapi apalah daya. Kami mendapati daya beli sekarang betul-betul hampir tidak ada. Sedangkan jatah tempo pembayaran sudah begitu dekat Ustaz. Maka saya tidak bisa menyampaikan kecuali mari kita tawakal sama Allah. Allah itu selalu punya cara di luar logika manusia menolong kepada mereka yang bertawakal kepadanya dalam setiap urusan hidupnya. Makanya menjalani Ramadan musim semi tahun 2020 dengan adanya COVID-19 harusnya bukan hanya lambung yang lapar. Harusnya bukan hanya kerongkongan yang haus. Tapi harusnya betul-betul kita mengerti. Harusnya paham. Hati harus tetap bertawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya yang mencukupi kita dengan ajal dan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ketiga. Yang keempat. Apa yang keempat, Adil? Yang kita harus lakukan ketika menjelang Ramadan ini, para ulama lalu menyampaikan yang keempat adalah kita memperbanyak doa sebelum Ramadan itu datang. Karena ini merupakan salah satu perkara yang harusnya kita lakukan ketika kita itu menjelang Ramadan.
Maka salah satu doa yang harusnya kita lazimkan walaupun kita sekarang H-6 menjelang Ramadan, ada salah satu doa yang harusnya kita ucapkan. Kalaupun nanti sesuatu terjadi kepada kita sebelum Ramadan kita, maka kita tetap mendapatkan pahala Ramadan ketika kita berdoa dengan doa ini. Doa ini diriwayatkan dari Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan datang kepadaku dan hantarkanlah Ramadan kepada diriku dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Kalaulah kita sudah berdoa ini dengan niat memuliakan Ramadan, apapun yang terjadi sebelum Ramadan itu datang, kita telah berdoa. Dan orang yang berdoa itu bagian dari niat. Dan orang yang sudah menanam niat maka mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan walaupun dia belum mengerjakan. Kalaulah kita habis melazimi doa ini, kok tiba-tiba ada yang ditakdirkan meninggal dunia, 1, 2, 3, H-3 dia meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan pahala Ramadan walaupun dia dalam kondisi tidak menjumpai Ramadan karena doa yang dia niatkan untuk memuliakan Ramadan sudah dia sebutkan di hadapan Allah. Niat itu menjadikan kita diberikan pahala atas ibadah yang kita niatkan walaupun belum kita kerjakan. Masa sih Ustaz? Iya. Mana dalilnya Ustaz? Man ata ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili. Faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Barang siapa orang yang dia datang ke tempat tidurnya niat untuk sholat malam, tapi ternyata dia tertidur sampai paginya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam walaupun dia tidak sholat malam. Kenapa Allah memberikan pahala sholat malam? Karena niat yang dia tanam. Makanya kita berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Kenapa? Kalaupun Allah menakdirkan di antara kita ada yang meninggal duluan sebelum Ramadan itu datang, kalau kita melazimi doa ini, maka Ramadan itu pahalanya tetap mengalir kepada kita karena niat yang sudah kita tanam sebelum Ramadan kita datangi. Siapa yang menduga? Saya punya teman, H-2 Ramadan meninggal dunia. Saya punya seorang ibu 1 bulan sebelum Ramadan itu datang 1 bulan sebelumnya meninggal dunia. Tapi kalau dia sudah melazimi doa ini, maka doa Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Itu akan menjadi sebuah pahala. Ramadan diberikan kepadanya karena niat yang terpatri dalam untayan doa menjadikan dia mendapatkan ibadah tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang harusnya kita kerjakan ketika menjelang Ramadan, yaitu adalah ketika sudah memperbanyak doa, maka yang kelima, yang harus kita kerjakan adalah siapkan bekal ilmu. Karena sesungguhnya ibadah dengan ilmu lebih istimewa di hadapan Allah daripada ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Allah itu paling senang ketika didatangi dengan ilmu. Makanya Allah itu tidak ridho didatangi dengan kebutuhan. Sholat yang didasari dengan ilmu akan berbeda dengan pahala orang yang sholat tanpa didasari dengan ilmu. Ada 2 orang sholat. Yang satu sholatnya karena memperhatikan gerakan orang-orang di sekitar dari kecil dan dia tetap sholat. Tapi tanpa mengetahui ilmunya secara detail. Ada yang kedua, orang yang dia sholat. Tapi dia mempelajari ilmunya secara detail. Dia pelajari bagaimana hadisnya, bagaimana perkataan para ulama. Dua-duanya sholat, dua-duanya ikhlas, dua-duanya khusyuk. Mana yang lebih istimewa di hadapan Allah? Yang kedua. Karena yang kedua itu mendatangi ibadah tersebut dengan sesuatu yang paling Allah ridhoi, yaitu adalah ilmu. Banyak orang yang Ramadan, ketika mendapati Ramadan itu terbagi menjadi 2 orang. Ada orang yang mendatangi Ramadan, standar ilmunya tetap sama sebagaimana 15 tahun yang lalu. Itu saja. Pokoknya Ramadan, sahur, puasa, berbuka ketika adzan maghrib. Sudah selesai. Dan tidak pernah bertambah. Ada orang yang menjalani Ramadan, dia dengan ilmu, dia kaji dulu. Apa itu hilal? Bagaimana dia mempelajari tarawihnya? Berapa jumlah tarawihnya? Kemudian apa doa yang mustajab? Apa waktu yang mustajab? Maka sesungguhnya orang yang menjalani Ramadan dengan ilmu, Allah lebih istimewakan pahalanya daripada yang tidak menjalani Ramadan dengan ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang faham dengan orang yang tidak faham? Tidak pernah sama di hadapan Allah. Kita ya maaf ya. Kalau kita berbuka puasa, orang yang dengan ilmu, dengan orang yang tidak ilmu aja beda. Orang kalau berpuasa, berbuka puasa dengan ilmu, ketika adzan berkumandang, bertalu-talu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia akan kemudian minum. Kemudian dia berdoa, dhahabad dhama' wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hilang itu kemudian hausnya. Dia makan kurma.
Ya, karena Rasulullah SAW itu makan kurma dengan tamar, kurma muda. Kalau enggak dengan rutab, kurma yang matang. Kalau tidak ada dengan air, maka beliau berbuka dengan kurma. Kalau bisa bilangan ganjil 3, 9, ya, 99 kalau kuat. Maka kemudian dia berbuka dengan itu. Setelah itu tidak langsung pergi, tapi dia mengangkat tangan. Kenapa dia mengangkat tangan ketika habis berbuka? Karena dia mempelajari ilmunya. Salah da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah ketika dipanjatkan pada 3 waktu itu. Kapan? Doanya orang yang musafir, doanya orang yang terdolimi, dakwatus shaim hina aftara, dan doanya orang yang berbuka ketika dia berpuasa. Kalau dia dengan ilmu, 30 hari ketika menjalani Ramadan, 30 hari mempergunakan waktu eksklusif dia dengan Allah, berdoa kepada Allah dan mengetuk pintu langit. Coba kalau dia nggak ngerti ilmunya, nggak paham Ramadan, nggak paham tentang kurma, nggak paham tentang doa. Yang penting ketika adzan maghrib dia berbuka. Menunya nggak tahu apa yang harus dia pilih, karena dia tidak mendatangi Ramadan itu dengan ilmu. Orang yang Ramadan dengan ilmu sepertiga malam, maka dia memperbanyak istighfar kepada Allah ketika sembari menunggu istri kita menyiapkan sahur. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah karena sepertiga malam adalah waktu yang paling prime time kita untuk meminta ampunan kepada Allah. Kalau dia tahu ilmunya, kalau tidak ngerti ilmunya, maka mungkin saja dia sambil tidur-tiduran di sofa dan tidak melakukan apapun. Kenapa? Tidak sama orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu. Pastikan kita baca fikih Ramadan. Nanti saya menyarankan kepada komunitas Muslim Brisbane ini, kalau bisa dikaji dulu daurah Ramadan ini. Ya, walaupun online atau secara darat gitu. Dibahas itu fikihnya. Gimana hilal, gimana jumlah tarawih, perlukah kita bergesekan dan bantah-bantahan terus antara 23 yang 11 atau 23 yang dengan yang 11. Apa yang harus kita kerjakan dengan zakat ketika kita nanti sudah selesai Ramadan. Siapapun yang menguliti Ramadan dengan ilmu, dia lebih istimewa di hadapan Allah karena Allah adalah zat yang paling senang didatangi dengan ilmu. Fikih Ramadannya dibuka. Dikaji. Dilonggarkan waktu setengah hari bersama keluarga untuk mengkaji fikih Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kelima. Yang keenam, yang harus kita lakukan, tetap senantiasa berbagi. Artinya bahwasanya Ramadan ini tetap kita harus berbagi dengan menyiapkan saving uang yang kita miliki. Kita harus berbagi dengan memberikan makanan berbuka. Sesungguhnya ini kesempatan besar untuk menjadi maling. Dalam tanda kutip di bulan Ramadan, maling yang diridhai oleh Allah itu maling. Amalan puasa orang lain dengan memberikan makanan berbuka. Dan ingat, berbagi kepada kalangan fakir miskin itu menjadi sebab tertolaknya balak dan wabah dalam satu tempat. Maka Ramadan ini harusnya menjadi kita kesempatan untuk jadi maling. Maling yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah dengan kita memberikan makanan berbuka puasa. Saya ambilkan kalkulasi yang mudah. Kita misalkan ingin memberikan siapa ya? Misalkan komunitas tertentu menyediakan makanan iftar dengan harga per porsi 15.000. 15.000 kali 3. 15 kali 3 itu 45. Berarti 450.000. Kita berikan kepada orang yang siap mengelola dana iftar yang kita titipkan. 450.000. Berarti kita sudah menggandakan 2 Ramadan seketika. Ramadan kita dan Ramadan satu orang yang kita berikan makanan berbuka puasa selama 1 Ramadan. Kita ngasihnya 4.500.000. Berarti kita menggandakan 11 Ramadan. 1 Ramadan kita, 10 orang yang menjalani Ramadan dengan kita memberikan makanan berbuka selama 10 hari. Kita ngasihnya 45 juta. Berarti kita mengumpulkan 101 Ramadan. 1 Ramadannya kita, 100 orang yang kita berikan makanan berbuka selama Ramadan. Coba, Masya Allah, kapan lagi bisa menggandakan Ramadan semacam ini? Kalau kita ingin merasakan 100 Ramadan, kok normal dengan jalur biasa, kita hidup harus 100 tahun baru bisa menjalani dan bisa mencicipi 100 kali Ramadan. Tapi ternyata Allah membuat shortcut, Allah membuat jalan pintas. Kamu berbagilah di bulan Ramadan, karena dengan berbagi ada keberkahan. Kalau kita ngasih misalkan 4.500.000 atau misalkan 45 juta, berarti kita telah mendapati 100 Ramadan dikumpulkan dalam satu pribadi. Dan itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Saya, Ibu dan Bapak, pernah ghibtoh
pernah iri sama salah satu jamaah saya. Dia mengcover pondok yang saat itu santrinya sekitar 600 atau 700. Biaya iftarnya 250 juta, seharga dengan mobil jazz pada saat itu. Maka dia berikan makanan berbuka santri 1 bulan dengan harga 250 juta. Saya bayangkan dia telah mengumpulkan 700 pahalanya santri yang berpuasa di bulan Ramadan. 700 terkumpul dalam satu pribadi. Dan itu luar biasa. Alangkah beruntungnya harta ketika digenggam sama si kaya yang solih. Maka Ramadan itu harus menjadikan kita harus paham. Kalau bapak dan ibu sama dengan saya, ngerasa Ramadan kita banyak yang berantakan mungkin dulu. Masih banyak yang belum optimal, masih belum banyak maksimal. Ayo kita nutupin kekurangan kita Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya dengan berikan makanan berbuka. 4.500.000 Ramadan kita niatkan, ya Allah, apabila selama saya balik masih banyak Ramadan saya yang berantakan, ya Allah, dengan saya memberikan makanan berbuka selama 1 bulan Ramadan kepada 200 orang ini, ya Allah, kalau ada Ramadan saya berantakan, moga-moga makanan iftar yang saya berbagi itu menutupi kekurangan dan kesalahan saya di waktu dulu. Jangan kelewatan untuk menjadi maling yang Allah ridhoi di bulan Ramadan. Maling, pencuri amalan Ramadan orang dengan memberikan makanan berbuka. Tetaplah berbagi, walaupun mendung sedang menggelayut. Tetaplah berbagi, walaupun hujan deras itu datang. Karena berbagi ketika mendung itu tidak akan menghilangkan rezeki kita di saat hujan ini sudah reda. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Apa yang harusnya kita lakukan? Membersihkan kita dari penyakit hati. Hasadnya harus dihilangkan. Ngapain kita Ramadan tapi memiliki penyakit hasad kepada orang lain? Makanya kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah dan sucikanlah hatiku ya Allah sebelum memasuki Ramadan. Kenapa? Kita pingin betul dengan Ramadan yang telah kita lakukan ini, hati kita bersih. Jiwa kita ikhlas dan tulus karena Allah. Membersihkan dan mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati pada bulan Ramadan itu penting. Sama pentingnya sebagaimana kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu adalah bertekad merencanakan dengan indah perjalanan Ramadan. Harus dibuat to-do list-nya apa? Apa yang harus dikerjakan? Jangan sampai kita menjalani Ramadan itu kalau ditanya, apa planningnya Ramadan? Ya puasa, terus tarawih, terus tilawah. Sudah. Maaf ya Pak, kalau kita mau travel ke Jepang saja, pihak travel itu breakdown acaranya itu detail betul. Hanya pergi ke Jepang. Kalau kita mau pergi ke New Zealand, itu travelnya akan breakdown. Semua kegiatan kita di New Zealand itu secara detail. Sampai jam-jamnya pun diatur secara teliti. Banyak orang merencanakan perkara duniawi, tapi mereka melalaikan rencana-rencana mereka di akhirat. Makanya Ramadan ini harus mulai dikerjakan. Saya sama istri, Masya Allah, beliau sedang merencanakan. Nanti apa kitab yang dibaca, berapa target juz yang harus dihabiskan, bagaimana kita menyiasati 10 Ramadan yang terakhir ketika ada wabah, apakah kemudian itikafnya bisa dilakukan di rumah. Semuanya direncanakan secara detail, karena sesungguhnya musim semi itu tidak boleh dilewatkan dengan tanpa perencanaan. Musim semi itu harusnya menjadi musimnya orang yang bergembira dengan perencanaan yang detail. Karena tahu, pada musim semi itulah Allah memberikan maghfirah dan keindahan surga hanya di bulan Ramadan yang tidak dia jumpai di bulan-bulan yang lainnya. Ditulis Pak, planning, berapa kali kita khatam, apa kitab yang mau kita habiskan, terutama ketika kita Ramadannya ini stay at home, apa yang harus kita kerjakan. Semoga dengan perencanaan itu memadamkan bisikan setan yang bisa jadi menyibukkan kita dengan perkara yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah menyambut musim semi bagi orang yang beriman. Dan senang sekali saya pada kesempatan hari ini bisa menyapa kaum muslimin yang ada di Brisbane. Semoga istiqomah, semoga bapak-bapak selalu senantiasa diberkahi oleh Allah walaupun di negeri asing, supaya nanti segera berjumpa dengan keluarga besarnya yang ada di Indonesia. Dan
dan semoga selalu diberikan kebaikan dan pelindungan dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak, dan semoga kita menjadi muslim yang saling bersaudara dan tidak ada yang memisahkan kita dalam persaudaraan ini kecuali adalah kematian sampai kita berjumpa kembali untuk memanen kecintaan, karena Allah itu akan mendapatkan panen dengan sebuah mimbar cahaya yang indah di akhirat kelak. Tetap bersabar menunggu pelangi di tengah derasnya hujan yang turun. Insya Allah Allah tidak pernah memberikan ujian kepada satu kaum kecuali sesuai dengan kemampuan kaum itu. Insya Allah badai ini akan berlalu, dan seketika badai ini berlalu, kita menjadi orang yang telah bersyukur dan bersabar kepada ketentuan Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya kembalikan kepada Akhi Ade Sabto Abu Rakila untuk meneruskan apa yang harus kita lakukan. Oke, jazakallah khair Ustaz. Bermanfaat banget. Nah, ini udah ada yang resen, boleh di lower hand dulu untuk kita tahu yang ingin bertanya boleh diturunkan dulu. Baru nanti kalau saya sudah buka boleh lanjut ke resen. Oke, sekarang boleh resen yang ingin bertanya. Oke, dengan Ibu Ratna Hartati. Ibu Ratna Hartati boleh di unmute. Ya, Ibu Ratna. Ya, lanjut ke Ibu Santi Keket mungkin. Ibu Santi boleh di unmute. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, alhamdulillah sejak ada corona ini dan saya tidak bekerja, tapi saya work from home gitu. Banyak sekali ilmu yang saya dapat, terutama dari kajian-kajian Pak Ustadz. Tetapi Masya Allah saya ya Bu. Berarti di tengah ujian itu selalu ada keberkahan dan kebaikan. Iya, saya pertama kali dengar ceramah Pak Ustadz di Supreme Energy Pak, waktu itu sempat bertanya juga. Alhamdulillah banyak memotivasi saya. Cuma saya ini kan baru berhijrah, insya Allah baru belajar banget gitu. Jadi dari tadi saya dengar contoh-contoh doa dari Pak Ustadz itu agak kesulitan saya untuk menghafal doa-doa misalnya kayak mau bulan Ramadan supaya sampai mana tahu kita umurnya nggak sampai tapi niatnya sudah sampai atau lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang saya pahami, apakah itu bisa diterima atau tidak? Insya Allah bisa diterima Ibu. Allah Maha mendengar dan Allah Maha ilmu, yang ilmunya tidak terbatas kepada rooming dan tidak terbatas kepada translation. Artinya semua Allah itu fahami. Cuma memang yang paling utama dengan doa yang dicontohkan Rasul. Sembari Ibu dengan bahasa Ibu yang Ibu pahami dan pasti Allah pahami, sembari nanti belajar dengan doa-doa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya janji insya Allah, ini saya ngomong sama tim, insya Allah malam ini kita akan pasang di IG Story 3 doa yang tadi kita sampaikan. Doa berlindung diri dari kesyirikan dan kemunafikan, doa menjelang Ramadan itu datang, dan doa bagaimana dibersihkan hati kita supaya kita memasuki musim semi bagi orang yang beriman dengan kondisi hati dan jiwa yang bersih dari penyakit hati, hasad dan lain sebagainya. Satu lagi Pak Ustadz, sedikit aja. Saya kan saya Islam dari lahir, alhamdulillah. Cuma kan saya baru belajar agama, baru-baru aja paham gitu. Sebelumnya juga belajar, namun kayaknya agak keliru gitu. Nah, ketika saya berhijrah ini memutuskan berhijrah secara apa gitu, semuanya saya mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau malam gitu saya seperti diberikan kekhawatiran kayak misalnya bencana atau wabah ini, sehingga seolah-olah saya seperti takut sama bencananya daripada
atas kebesaran Allahnya gitu. Bagaimana menyikapi ini ya Pak Ustadz, karena ini resah gitu. Kalau malam saya merasa ya ketakutan sendiri aja. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Rasa takut itu wajar, Bu, tapi rasa takut itu harus diiringi dan dibarengi dengan sikap roja dan berharap kepada Allah bahwasanya Allah itu maha penyayang kepada setiap hambanya yang kembali kepadanya. Kalau takut itu berdiri sendiri tanpa ada roja berharapnya kita kepada Allah, maka kita khawatir bahwasanya itu justru menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak selayaknya. Pastikan sifat takutnya kita kepada Allah, apapun bentuknya, entah takut tiba-tiba adab di tengah malam dan lain sebagainya, itu khauf. Dan takut kita kepada Allah dalam sikap khauf ini harus dibarengi dengan sifat roja. Berharap bahwasanya Allah itu penyayang kepada hambanya, dan Allah itu lebih penyayang lagi kepada hamba yang balik dan hijrah kepadanya untuk meninggalkan semua kesalahannya di waktu lampau. Ibu tidak boleh rasa takutnya mendominasi tapi hilang rasa berharapnya kepada Allah. Takut dan harap itu bagaikan sayap bagi seekor burung yang bergantian antara yang kanan dan kiri. Kadang takut, kadang rojak, kadang takut. Maka itu yang akan menjadikan kehidupan hati kita tenang. Ketika kita memiliki sayap, sebagaimana burung memiliki sayap yang bergantian antara sayap khauf dan sayap roja. Khauf itu takut, roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Baik, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, semoga tadi juga bisa menjawab buat Anda pertanyaan yang serupa tadi. Nah, ini kita balikin ke yang resen dulu. Boleh Ibu Ratna Hartati kembali di unmute. Jadi ya silakan di unmute Mas. Ya Ibu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ustadz, saya mau nanya, kan tadi diterangkan kalau sebelum Ramadan sebaiknya kita meminta maaf gitu ya, membersihkan diri dari dosa-dosa. Nah, ketika mau nanyain, ketika kita tidak sengaja zolim dengan orang lain dan kita nggak tahu kita zolim dengan siapa, itu bagaimana cara bertobatnya? Kemudian ketika kita zolim dengan seorang, tapi orang itu sudah tiada gitu, Ustaz. Itu gimana ya cara untuk bertobatnya gitu? Untuk selanjutnya, itu dulu, Ustaz. Ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita tidak mengetahui apakah kita telah berbuat dolim ataukah tidak, maka yang paling tepat adalah kita mengakui itu di hadapan Allah. Kalau memang kita sering tidak mengetahui di antara manakah orang yang pernah saya dolimi, banyaklah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunilah kami ketika kami lupa dan ketika kami salah. Itu yang harusnya kita lakukan kalau kita merasa ada kemungkinan orang yang terdolimi tapi kita tidak menyadarinya. Yang kedua yang harusnya kita lakukan yaitu adalah yang kedua apa ya tadi? Sabto. Ya, tadi yang kedua dia bertanya juga. Ibu boleh. Yang kedua apa tadi saya lupa. Ketika kita zolim pada seseorang, terus orang orang itu sudah meninggal. Gitu. Kalau kita pernah mendolimi orang, kemudian orang itu sudah meninggal, maka sebagian ulama mengatakan berbuat baiklah kepadanya, berbuat baiklah dengan niat kita berikan kepadanya. Nah, sekarang kita harus pahami dulu, kita dolim kepadanya apa ketika dia masih hidup. Kalau kedoliman yang kita lakukan kepadanya adalah menyebutkan keburukannya sampai menodai kehormatannya, maka yang ibu lakukan adalah sebutkanlah kebaikan-kebaikan di tempat ibu pernah menjatuhkan kehormatan dia. Tapi kalau kedoliman yang ibu lakukan kepadanya di waktu dia hidup itu adalah meminjam uangnya dan ibu belum kembalikan, ya harus dikembalikan. Kalau kemudian kita pernah ghibah, ya kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikan untuk menutupi keburukan yang pernah kita sharing kepada orang lain. Kalau ternyata kita sudah tidak bisa lagi mendatangi tempat yang dulu kita menjatuhkan kehormatannya, contohnya ibu menjatuhkan kehormatan dia dulu di Amerika, di komunitas-komunitas muslim di sana. Dan ibu tidak bisa lagi datang ke sana. Yang kita lakukan adalah
bersedekah, lalu kita niatkan untuk kita berikan kepadanya untuk mengganti dosa kita ketika menerjang kehormatan dia ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh Mas Sabto? ya. Ya, terakhir. Iya, biasanya kalau sahur setelah subuh itu kan sebaiknya tidak tidur lagi gitu Ustaz ya. Nah itu biasanya kalau Ramadan itu ngantuk sekali gitu. Nah itu bagaimana ya cara untuk mensiasatinya gitu supaya Ikut kajian kita tidak saja tidur nanti. lagi, gitu. Ikut kajian kita setiap 5:30 sampai jam 6:15 pagi-pagi akan membuat terjaga insya Allah dan saling bisa memberikan manfaat ilmu dan nasihat. Ya, di YouTube ya, insya Allah. Itu jawaban ringkasnya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair, anti jazakallah Ya, khair. lanjut ke Ibu Bella, boleh di-unmute. Oh, langsung ke Bapak Razi atau Ibu Razi nih. Ibu Razi atau Bapak Razi, ya. Boleh di-unmute, Pak. Assalamualaikum. Kita langsung ke Q&A dulu ya, Ustaz ya? Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, Waalaikumsalam. apakah hadis Qudsi yang isinya sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja, apa tidak berlaku buat puasa sunnah? Maka yang saya tahu itu adalah mereka itu diperuntukkan kepada puasa Ramadan. Yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ada hal-hal yang lainnya yang dari penjelasan para ulama saya belum tahu, tapi yang saya pernah baca itu khusus hanya di bulan Ramadan semata. Lanjut lagi, ini saat kita membayar fidyah, haruskah kita sampaikan kepada penerima bahwa ini fidyah supaya yang bersangkutan mengalokasikannya buat berbuka saja, atau terserah penerima akan dialokasikan buat kalau fidyah harus kita sampaikan itu fidyah. Tapi kalau berbuka ya kita sampaikan berbuka supaya paham bagaimana irisan-irisan dalam apa yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Ketika kita bersedekah dan kemudian tidak lama terkadang mendapat rezeki tak terduga yang seolah membalas sedekah kita itu, apakah balasan di dunia ini akan menghapuskan pahala kita di akhiratnya? Ustaz? Ulangi lagi, Akhil Karim. Ketika kita bersedekah dan kemudian tidak lama terkadang mendapat rezeki setelah kita bersedekah itu, tapi rezekinya di dunia. Itu berarti kabar gembira selama memang tidak meniatkan balasan di dunia. Kalau ada orang yang sudah melakukan sedekah niatnya untuk akhirat tapi dia mendapatkan kemudahan di dunia, itulah cara Allah. Kalau dia dapat dia bersyukur, kalau nggak dapat pun juga tidak akan mengurangi keikhlasan dia untuk tetap bersedekah. Karena apa? Orang kalau sudah meniatkan akhirat itu apapun yang dia dapatkan di dunia itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena balasan di akhirat itulah yang awet dan tidak akan pernah terhilang. Balasan di dunia itu hilang. Misalkan sedekah, kita mengharapkan balasan. Di dunia, Allah balas di dunia. Tapi sampai berapa lama kita menggenggam balasan atas sedekah kita? Sampai kita mati. Setelah itu diwaris. Tapi kalau balasan di akhirat, itu disimpan dan tersimpan di sisi Allah yang maha penjaga, yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan dari hamba ketika beramal salih. Jadi kalau kita dapat balasan habis sedekah 1 juta, tiba-tiba dapat 2 miliar. Halal. Jangan ditolak. Maaf, saya tidak mau mendapatkan itu di dunia. Tidak usah gitu. Itulah kabar gembira dari Allah. Allah kasih, berarti untuk menguji kita apakah lebih bersyukur lagi ataukah tidak. Kalau nggak dapat, setelah 1 juta kita sedekah kok nggak dapat 2 miliar, nggak usah menggugat Allah. Katamu 700 kali lipat ya Allah. Lah mana ini? Nggak usah gitu juga. Orang kalau sudah meniatkan akhirat itu tidak memusingkan apa yang dia peroleh di dunia. Dapat nggak dapat, dia tidak pusing. Karena dia tahu tujuan ibadah dia itu adalah untuk di akhirat. Masya Allah. Nah ini Ustaz, saya qadarullah ibu single parent Ustaz, dengan 3 anak dan harus menafkahi anak-anak.
mana yang lebih utama, bersedekah atau menafkahi anak-anak saya? Yang paling afdal yang menafkahi anak-anaknya. Jangan sampai kemudian banyak sedekah, anak-anaknya malah jadi pengemis di pinggir jalan. Itu kebalik-balik. Oke, ini mungkin terakhir kali ya, Ustaz ya? Iya. Apa tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah selama Ramadan, Ustaz? Apa yang jadi Ini sebenarnya kajian kita nanti di bulan Syawal. Tapi ya enggak apa-apa. Ibnu Rajab berkata, ini tolong di zoom yang sini. Nah, tolong di zoomkan. Bapak-bapak sudah lihat, ini ada 3. Ya. 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Orang yang 10 hari pertamanya diterima oleh Allah amalnya, Allah akan jadikan semangatnya pada 10 hari yang kedua lebih besar daripada 10 hari yang pertama. Orang yang diterima 10 hari yang kedua, kalau diterima amalnya pada 10 hari dia beramal, Allah akan jadikan dia bersemangat lebih tinggi pada 10 hari yang terakhir daripada 20 hari yang pertama. Kenapa? Jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala atas kebaikan itu adalah kebaikan yang lebih besar setelahnya. Orang yang 10 hari pertama diterima, 10 hari yang kedua lebih baik. Orang yang 10 hari yang kedua diterima, 10 hari yang terakhir paling istimewa dibandingkan 20 hari yang pertama. Allah alam bisawab. Insyaallah. Ya, insyaallah itu terakhir, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Mungkin untuk menambah ilmu kita lagi. Benar, pagi-pagi besok masih ada ya, Ustaz ya? Insyaallah. Di YouTube channel. Ya, boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah Ramadan itu datang pada kehidupan kami dan hantarkanlah Ramadan kepada kami dan jadikanlah amal kami di bulan Ramadan Engkau terima ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dan semoga apa yang kami lakukan susah payah di bulan Ramadan membuka pintu langit dan menyibukkan malaikat raqib untuk mencatat seluruh kebaikan kami di bulan-bulan sebelum Ramadan dan teristimewa di bulan Ramadan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala wabah, dari segala macam penyakit, dari segala perbuatan fahsya dan mungkar. Ya Allah, ya Rabb yang kami sembah dan bergantung kepadamu dalam segala urusan kami. Jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Ya Allah, jadikanlah hati kami bersih ya Allah ketika Ramadan ini datang. Ampunilah dosa-dosa kami dalam kesyirikan dan kemunafikan yang jarang kami sadari dan jarang kami mengerti. Ya Allah, jadikanlah hati kami betul-betul mampu untuk selalu terjaga dengan kesucian yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan yang kami banggakan di hadapan-Mu dan jadikanlah Ramadan ini menjadi sebab kami dipanggil pintu Ar-Rayyan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita senantiasa bersabar menunggu indahnya pelangi di tengah guyuran air hujan yang deras saat ini. Ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Sabto.